Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas ya salah satu strategi eh, yang diterapkan oleh Bapak Lok Keng Hong ya, yaitu sabar. Nah, seorang investor saham itu harus memang benar-benar sabar ya teman. Kalau nggak sabar ya, akhirnya dia sabar dalam artian apa ya? Sabar dalam artian banyak hal ya. Yang pertama adalah sabar dalam mempelajari suatu perusahaan ya. Jadi dalam mempelajari suatu perusahaan yang kita bidik ya, kita benar-benar sabar ya, melihat bagaimana laporan keuangannya, bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana pertumbuhan pendapatannya, growth-nya bagaimana, terus tata kelola perusahaannya bagaimana, apakah bagus apa enggak, terus orang-orangnya yang pegang itu apakah kredibel atau enggak gitu kan. Itu sabar yang pertama. Terus sabar yang kedua adalah sabar saat ini ya, menentukan kapan saatnya membeli suatu saham ya. Bisa jadi suatu saham itu trennya masih turun ya, karena kita nggak sabar, kita buru-buru masuk itu. Nah, ketika kita masuk ternyata sahamnya itu masih dibawa turun lagi ya. Padahal secara fundamental bagus ya, misalnya kayak saham-saham perbankan misalnya ya, BCA misalnya. BCA ini kalau kita bidik misalnya saat turun ya, beberapa waktu yang lalu ini kan sempat turun nih dari harga coba 6 bulan yang lalu misalnya ini sempat menyentuh 9250, kemudian turun di 9050. Kita harus sabar benar-benar menunggu saat yang tepat untuk masuk ya. Bahkan ini BCA sempat menyentuh di 9300 ya. Ini di sekitar akhir 2022 menyentuh 9300, sampai sekarang masih belum tersentuh lagi itu 9300 ya. Masih turun, kemudian turun. Nah, saat turun ini kita benar-benar sabar menentukan kapan waktunya masuk ya. Kemudian yang sabar yang ketiga adalah sabar yang kapan saat kita mau jual suatu perusahaan. Nah, ini yang kita perlu banyak belajar dari Pak Lok Keng Hong ya. Pak Lok Keng Hong itu sabar memegang suatu saham itu sampai bertahun-tahun ya, mungkin puluhan tahun ya. Jadi kalau nggak salah Pak Lok Keng Hong itu pernah pegang saham Indi itu ya di harga berapa itu, 200 atau berapa itu, dan dijual di harga 4.000 kalau nggak salah. Ini berarti udah lewat ini 5 tahun lebih ya, 5 tahun ke belakang. Jadi mungkin sebelum tahun sekitar 2000, mungkin jualnya itu di 2018, berarti pegangnya itu sebelum itu mungkin ya. Dan cuannya lumayan besar ya pada saat itu ya. Kalau kita lihat dari 400 saja ke 4.000 sudah 10 kali lipatnya. Kemudian misalnya kayak BCA, nanti kita lihat di ininya ya, di Mira Aset ini lebih jelas lagi ya. Jadi sabar itu memang benar-benar harus kita terapkan ya dalam bisnis saham ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa profit itu diambil dari orang yang tidak sabaran oleh orang yang sabar ya. Orang yang tidak sabaran ya ketika suatu sahamnya turun, kemudian nggak sabar, kemudian cut loss, akhirnya rugi. Tapi orang yang sabar dia akan menunggu ketika sahamnya itu turun, kemudian dia punya dana lagi, dia masuk lagi di harga bawah. Kemudian ketika dia naik, dia tunggu sampai kenaikannya maksimal ya, optimal. Nah, saat nanti kenaikannya sudah optimal, dia jual, sabar. Jadi kan sabar itu ya, benar-benar sabar ya. Dan itu perlu ini ya jam terbang yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat ini coba saham BCA ini ya,
Kalau kita sabar nih, saham BCA ini kita pegang dari harga 400 nih di tahun berapa nih coba? 2008. Jadi habis krisis ini ya. Januari 2008 krisis. Saham BCA turun dari 1.700 ke 700 ya. Hampir 50% lebih, bahkan turun ke 400. Turun ke 400. Nah, kalau kita nggak sabar ini kita sudah cut loss di sini. Tapi kalau kita sabar ya, mungkin kita mulai masuk lagi di harga bawah, mungkin di harga di sini, masuk lagi di sini, di sini, di sini, masuk. Begitu naik di sini, itu kita sudah profit. Kalau kita nggak sabar, mungkin profit di sini udah kita jual ya. Ternyata lanjut bulan-bulan berikutnya naik terus sampai tertinggi di harga berapa ini? Sampai di harga 7.000 2020, jadi sekitar 12 tahun ini udah naiknya berapa kali lipat nih, dari 400 ya, 400 ke berapa itu, 7.000 ya, 7.035, 7.309 udah. Habis itu masih naik lagi nih teman-teman, naik lagi ke 9.900, 9.400, kemudian ini mulai koreksi. Nah, untuk teman-teman yang pemula ya khususnya, memang harus benar-benar memperhatikan ya. Jadi bukan berarti kita sabar terhadap satu saham yang salah ya, misalnya saham gorengan yang kemudian turun dari harga misalnya 200 jadi 50, terus kita sabar terus ya. Kalau saham gorengan, saham-saham yang nggak jelas itu kan ya bisa-bisa kesabaran kita malah akhirnya hilang ya, dana kita hilang di situ, dan banyak lah yang seperti itu. Tapi yang dimaksud sabar di sini adalah sabar dalam saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, terutama kayak saham perbankan ini ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI, itu kan saham-saham yang trennya naik ya, trennya turun, trennya naik, jadi kita perlu sabar ya, dan nanti dia akan naik lagi. Kayak BCA ini aja sudah nggak bisa menyentuh ke 7.000 lagi ya, sekarang udah 9.000. Ini bulan apa ini, coba kita lihat. Ini 11 Juli 2022. 11 Juli 2022. Sesini ya, ini 2023, ini Januari 2023 itu 8.000 sampai sekarang sudah ke 9.200. Nah, kalau kita sabar ya bisa jadi nanti akan cuannya berlipat-lipat ya, sehingga kita tidak terburu-buru untuk menjualnya walaupun sudah naik, kecuali kalau teman-teman memang strateginya trading ya, trading aja, untung 3%, 4% jual, kemudian masuk lagi di bawah itu. Untuk saham-saham tertentu bagus seperti itu. Tapi kalau saham kayak BCA, Mandiri dan lain-lain ini kan saham yang terus tumbuh ya, terus tumbuh, dan ini bisa kita hold ya, bisa hold dalam jangka panjang. Ketika ada koreksi ya kita masuk lagi ya, kalau ada koreksi kita masuk lagi, sehingga jumlah saham kita di jumlah lotnya makin lama makin tambah, sehingga ketika nanti cuan pun cuannya juga bertambah ya, misalnya 10% dari 100 juta kan ya 10 juta, tapi kalau tambah lagi misalnya 10% dari 1 miliar ya sudah 100 juta ya, jadi lumayan. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk berbagi ini ya, info ya untuk video kali ini, yaitu tentang sabar ya. Mungkin teman-teman perlu belajar, dan saya juga masih belajar dan belajar terus dari berbagai sumber. Kemudian nanti kita analisis termasuk strategi apa yang paling tepat untuk kita terapkan. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.